Saat itu, aku mulai merasa tenang. Aku raih kain tebal di atas meja, lalu berbaring di bawah ranjang, karena Bang Hasim mengambil posisi duduk sembari bersandar. Cerita Bang Hasim ia ulas kembali bulan depan tentang apa yang ia lihat saat berjaga di tengah kesunyian panjang, melihat ruh tanpa kepala, berjalan melewati batas pintu, berdiri tepat di gantungan bajuku. Aku menjadi saksi tentang kegelisahan Rere yang semakin terlihat hingga menjelang subuh, sampai ketika cahaya matahari datang menembus celah ventilasi kamar. Tubuh Rere terlihat lemas. Ia tak mau minum, hanya mau memakan sesendok nasi merah tanpa lauk apa-apa. Eyang terus memaksanya agar menelan pil tambah darah, karena Rere sering mengeluarkan darah dari hidungnya. Mantri berbondong-bondong datang karena diberitahu mereka membawa jenis obat, tapi belum ada hasil yang memuaskan. Pagi itu, Rere memintaku agar tidak meninggalkannya. Re, kalau seminggu enggak sembuh, ibumu bisa ngamuk karena Eyang gak becus jagain kamu. Manut apa kata Mbak? Bangun, makan, minum, makan obat biar cepat sembuh. Ada yang gal di mulut Rere. Ia menggeleng pelan. Napasnya mulai tersengal-sengal. Hal itu membuatku terus dan ketakutan. Bang Hasim tidak berada di antara kami, karena dia menemui Bibi di belakang pendopo. Kasus semalam itu membuatnya kalang kabut segera ingin mencari tahu. Kami sudah puluhan kali mengecek mulutnya. Tidak sedang sakit. Tidak ada apa-apa di dalam. Radang tenggorokan menyebabkan terjadinya perubahan pada nafsu makannya. Kami sudah menyediakan vitamin khusus. Baik dok, saya akan periksa ulang jika adik saya terus mengeluh. Aku kembali ke depan, mengantar para mantri yang sudah akan menuju balai kesehatan. Eyang kembali dari dapur. Ia terlibat sibuk membawa nampan berisi ramuan herbal, jahe, pisang mentah, daun sirih, dan air garam. Eyang, Email coba periksa dulu sebelum diberikan obat. Iya Neng, hati-hati, adikmu kelihatan lemas. Aku mendekat dengan hati-hati, sementara Rere menekan lehernya dengan jari terpilin-pilin, bersama air mata menetes tenang. Adikku terlihat menderita dan sayu. Aku menguatkan hatiku, kuhela nafas panjang sebelum memulai. Tanganku terulur, kusingkirkan handuk yang menutupi dadanya, lalu membuka mulutnya perlahan. Di dalam sana terlihat biasa saja. Mulut Rere tampak bersih, noda hampir tak terlihat, begitu juga tenggorokan. Giginya tampak sehat, kecil dan tertata rapi. Hanya satu yang terlihat berbeda, yaitu hitam yang menonjol pada dinding gusi dalamnya. Tidak apa-apa Yang, cuma gusinya yang lebam. Eyang lantas segera menghampiri. Beliau menanyakan beberapa pertanyaan pada Rere. Dengan mata terpejam, nafas tersengal, kami meminta menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ibumu dulu memang pernah mengkorok lidahnya. Eyang cuma berikan ini, getah pisang, lalu digosok di tengah lidah sampai perasaan kamu tidak sesak. Coba dulu ya Rere, Eyang mau kamu cepat sembuh nak. Tak sadar Rere bergumam. Ia setuju, tapi tak dapat berkomentar. Eyang lalu melakukan pengobatan manual itu, sementara aku hanya bisa berdiri. Teriris rasanya. Aku tidak berbuat apa-apa saat adik sepupuku sedang berjuang keras untuk sembuh. Apa? Coba ngomong bisik aja, pelan-pelan, biar mbakmu sama Eyang ngerti, Re. Sisa dari hujan tadi malam meninggalkan petrihor di bahu halaman rumah Eyang. Aku bersungut-sungut mengiyakan, mengerumuni Rere yang sedang berupaya menyampaikan sebuah kata. Aku tak tahu, waktu telah merekam semua kenangan ini, seolah bisu dan tak memberitahu apa yang harus kami perbuat pada cinta yang ingin kami selamatkan. Kepala, ada kepala. Ada kepala, sambungku segera. Rere tengah terengah-engah, menanti waktu segalanya mempersatukan kalimatnya. Eyang yang sudah bersiap melakukan pengobatan pada lidah Rere seketika terhenti. Jantungku seolah berpacu kuat, lebih kuat dibanding hari yang aku lalui
begitu berat kemarin. Aku tidak ingin segalanya berakhir. Adikku harus sembuh segera mungkin. Sungguh, demi Allah, aku tidak tahu apa yang sudah terjadi pada adikku. Dia terlihat melupakan semua semangatnya. Dia bukan lagi dia yang kemarin. Dia bahkan sangat sulit menyambungkan nafasnya setelah menyebut kepala pada kami. Opo iki nak? Ada kepala opo? Duh Gusti, putuku. Tangan Eyang bergetar hebat. Ia menempikan wajahnya yang sudah meneteskan air mata semakin deras saat Rere terlihat mengulum bibirnya, ikut bergetar dan menitikkan air di kedua sudut matanya. Tak ada lagi kalimat tambahan dari mulutnya. Aku terisak kencang saat melihat Eyang memukul dadanya yang sesak dengan tangis memilukan. Ambil nyawaku saja Gusti. Kembalikan bayangan cucuku, raga cucuku, kehidupan cucuku. Ambil nyawaku saja. Eyang berteriak histeris saat Eyang menangis. Bang Hasim datang dengan wajah panik, bukan kepalang. Dia mengira sesuatu terburuk terjadi pada Rere. Pagi menjelang siang. Setelah pengobatan yang diberikan Eyang, Rere akhirnya kembali bernapas longgar. Air mata kami yang mengering sudah bisa kami tahan, karena saat ini kondisi Rere terlihat kembali baik. Ia meminum air yang sudah Bang Hasim beri obat. Dia bacakan ayat kursi, hingga Rere meminumnya tandas. Eyang, email saja yang nyuci. Mulai hari ini email saja yang akan kerjakan semua. Tapi tolong, Eyang jangan bawa Bibi masuk rumah. Tugasnya dia hanya mangkas rumput. Kamu semalam bicara kasar sama Bibi ya? Ada apa toh Neng? Eyang sampai negur 3 kali tapi kamu tidak nyahut. Eyang tidak lihat Bibi itu ketempelan pocong. Lihat, Bibi sampai bikin lengan email lebam. Hitam tercetak jelas di sudut siku tengahku. Sementara Eyang memeriksa lamat-lamat. Ia menekan-nekan lukaku sampai aku menjerit pelan. Benar-benar sakit. Dan itu artinya aku sedang tidak berhalusinasi. Email mau tanya, selama ini apakah benar email yang berhalusinasi, atau Eyang yang sering berhalusinasi melihat email melakukan hal aneh di luar kendali? Pertanyaan itu sontak membuat Eyang termangu. Ia menatapku pias, seolah berpikir bahwa ucapanku memang patut dipertimbangkan. Aku salah? Atau dia yang salah? Eyang betul-betul melihat kamu seperti orang lain, Neng. Bukan cuma Rere yang sering kehilangan bayangan, tapi kamu juga. Sebelum adikmu seperti ini, kamu pernah kehilangan bayangan dan berganti bentuk tubuh. Eyang menegaskan. Betulkah pertanda kematian dulu ada pada diriku? Pusarku yang seolah-olah berdentum tak kenal waktu saat pagi dan jelang surup membuatku merasa kehilangan separuh raga. Benarkah yang Eyang katakan itu? Sepertinya rencananya itu salah sasaran. Kamu yang harusnya terbaring di ranjang, bukan adikmu, Mel. Apa maksudnya, Eyang? Aku tercekat lantas segera berdiri, merinding. Itulah yang aku rasakan. Duduk dulu, Neng. Eyang bukannya mau nakutin. Sekarang ini ketakutan itu pantasnya sudah jadi kebiasaan. Kamu harus cari tahu sedikit demi sedikit. Opo persoalannya? Termasuk setiap mimpi yang Eyang lihat. Mimpi? Eyang mimpi apa tentang aku? Bukan kamu, tapi iki adikmu, Mel. Dia jalan jauh sekali, tapi tidak pernah berhenti. Bayangannya hilang, sering muncul tapi kebalik. Rere jalan ke kanan, bayangannya jalan ke kiri. Itu menandakan kalau adikmu benar-benar sudah dikuasai oleh perempuan itu. Kamu kirim surat ke Utami, suruh kesini cepat, Pak Demu, Por juga. Eyang terlihat lengah. Ucapan dan tugas kecilku itu seakan-akan adalah jadi kalimat yang paling berat untuk aku terima. Aku tahu bahwa kini Eyang Ratu sudah berada dalam kondisi yang lemah, tapi dia tidak mampu berbuat banyak. Sama seperti aku yang hanya bisa meredam semuanya. Email pengen samperin Bang Owar, Yang, tapi Rere gak bisa ditinggal lama. Dia ngelarang email kemana-mana. Kamu manut saja apa maunya. Besok kalau dia sudah baikan sedikit, kamu bisa pergi. Hasim tak suruh sini saja. Eyang menegaskan. Baik, Yang. Pagi itu aku beberes rumah dengan menanggalkan semua pakaian kotor Eyang dan Rere. Karena posisi tempat cuci pakaian ada di belakang teras. Otomatis aku bisa melihat semua pemandangan pendopo di mana Bibi Lija tinggal selama bekerja. Biasanya dia rutin memangkas rumput pagi-pagi.
Rumput kecil ia kerok dengan menggunakan alat cukur rumput manual. Berbeda dengan pagi ini, matahari sudah menyembul tinggi, tapi pendopo itu masih terlihat sangat sepi. Aku lalu mulai merendam, memisahkan jenis pakaian tebal dan tipis, juga kerudung yang tidak perlu disikat. Sebenarnya, dulu kakung pernah membuat sumur di area ini. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi sehingga semuanya mengalami perombakan. Dan karena itu, Bibi dan Sabrina harus capek-capek mengumpulkan air hujan apabila air dari hulu sungai surut. Aku mempercepat acara mencuci pakaian ini karena takut Bang Hasim ingin keluar. Aku juga harus membagi alamat surat yang akan aku kirimkan melalui Andong sore nanti. Perihal keinginanku untuk menemui Bang Owar akan lakukan besok pagi jika Rere sudah merasa baikan. Seusai membilas seluruh kain, mataku tak sengaja lagi menerawang jauh area pendopo. Bibi Lija belum tampak sedari tadi. Bahkan pintu pembatas pendopo mengarah kemari masih tertutup rapat. Centong air yang ia gunakan menyiram tanaman di area belakang masih ada pada tempatnya. Aneh, kemana Bibi? Apa dia sakit? Rasanya tidak baik jika aku tidak memeriksa keadaan Bibi. Sejauh ini dia sangat aktif bekerja. Jika memang ada aneh, berarti ada sesuatu yang terjadi padanya. Aku harus memeriksa. Setelah pakaian ini selesai aku jemur. Neng, Eyang pengen ke warung. Abangmu lagi kampus juga sebentar. Kamu ke depan dulu. Adikmu sudah bangun. Aku hanya mengangguk sambil merapikan wadah cucian di pojokan jemuran. Aku ditinggal Eyang setelah aku sampai ke depan. Sementara itu, Rere terlihat lebih baik dibanding semalam. Dia bisa bangun, duduk, dan bersandar di dinding, meskipun tangan kecil miliknya masih menekan-nekan lehernya seperti kemarin sore. Rere mungkin tak bisa menyahut. Aku tahu ia begitu sulit berbicara, tapi aku bersyukur dia masih bisa menelan bubur merahnya sedikit demi sedikit. Lehermu masih terlalu sakit? Coba Mbak kerok lagi ya. Rere mengangguk. Ia segera bergerak pelan. Setelah menengadahkan wajahnya ke atas langit kamar dengan bola mata teramat sayu, aku mulai melakukan hal yang kemarin aku lakukan. Mulut Rere sedikit aku tekan dengan sendok tipis dan sisa getah pisang di piring obat. Kami berada dalam satu keheningan pagi yang membuat hatiku semakin merasakan kecemasan. Firasat buruk tiba-tiba muncul memperkeruh segalanya. Rere tersendat karena perlakuanku. Aku terus berupaya agar apa yang aku cari bisa segera dikeluarkan. Kasihan adikku. Sejak kemarin dia hanya makan sangat sedikit. Tadi pun ia buang air besar karena Bang Hasim memaksa dirinya menghabiskan beberapa buah. Tahan ya. Eyang bilang kalau ada seperti daki putih di pojok lidah yang dalam, berarti kamu cuma sakit biasa, Re. Udah, teriaknya. Ia terbatuk-batuk hingga membuatku sempoyongan menarik gelas koni, lantas segera membantunya minum. Ini air hangat. Minum yang banyak biar gatal sama pekatnya hilang. Rere tak menyahut. Ia hanya mengangguk lalu kembali bersandar di kepala ranjang. Hingga kami lama berdiam di tempat, melihat perubahan wajah Rere yang semakin terlihat sayu. Aku akhirnya kembali mengusap bagian-bagian tubuhnya. Sekarang rasanya Rere begitu dingin, tak lagi sama seperti kemarin yang banjir keringat. Karena cemas, segera aku basuh air pada lehernya, menaruh obatan herbal agar lehernya merasa hangat. Apa, Re? Buku? Tanyaku. Tiba-tiba ia menunjuk laci nakas yang di dalamnya cuma ada beberapa buku tugas miliknya. Segera aku mengambil ballpoint dan satu buku. Ternyata Rere ingin memberitahuku apa yang ia ingin beritahukan kemarin sore. Aku menatap jemarinya semakin intens. Rasa bersalah menyusup rongga dadaku saat mengingat ucapan Eyang beberapa saat yang lalu, jika akulah yang jadi incaran perempuan bermukena itu. Bukan adik sepupuku ini, tapi aku. Aku yang seharusnya merasakan sakit, bukan adik nakal ini. Suara kertas membuatku kembali pada kenyataan. Lamunanku seketika buyar, sampai akhirnya Rere memperlihatkan sesuatu dalam kertas putih di genggamannya. Ada bayangan kepala,
tiba-tiba nabrak wajah Rere. Makanya leherku sakit, Mbak. Makan apa saja gak ada rasanya. Setelah wajahku mendongak, kutemukan Rere yang bergelimang air mata. Di sandaran itu ia menatapku memohon, seakan memohon bantuan. Hatiku seperti runtuh begitu saja. Aku sontak berhamburan menubruk tubuh kecilnya. Dengan isak yang menjadi-jadi, dengan kata maaf yang bertubi-tubi. Mbak akan panggil Bang Owar. Dia pasti bisa bantu kita. Jujur saja, Eyang tidak bisa dipercaya. Hati Mbak sangat cemas kalau kamu ada di tangan orang lain, sekalipun itu Eyang sendiri. Mbak enggak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong. Cukup lama kami saling mengeratkan tubuh dalam pelukan. Rere akhirnya melepaskan pelukanku. Ia mengangguk pelan sembari menyunggingkan senyum. Aku bisa membaca makna dari senyum kecil itu. Jika dia setuju dan percaya penuh dengan apa yang aku katakan. Sedetik kemudian Rere mulai menulis lagi. Mbak pergi sekarang saja, cari Bang Owar, supaya Rere cepat bisa ngomong. Dengan tambahan emot air mata berjejer syahdu di belakangnya. Di suasana genting dan sedih seperti ini, dia masih bisa membuatku kesal dan gemas. Tunggu Bang Hasim pulang dari kampus ya. Perjalanan Bang Owar ke sini bisa sampai besok pagi, karena Bang Owar belum pulang ke Siliwangi. Mbak habis dari kontrakannya, dia belum ada di sana. Sisa hari itu kuputuskan untuk membaca lantunan ayat suci Al-Quran hingga orang-orang rumah datang di waktu mendekati asar. Sore hari disebutkan berita besar dari radio dekat warung rumah Eyang. Jika musim kemarau panjang akan datang di awal-awal bulan nanti. Sementara saat selesai beristirahat, aku langsung bergegas menuju pangkalan Andong samping sekolah. Andong yang sudah tidak beroperasi akan berkumpul di tempat ini untuk sekedar melepas penat, mengisi perut, atau sengaja menunggu tugas seperti yang akan aku lakukan. Tolong, suratnya diantar malam nanti. Kalau ada penumpang yang mau ke pasar 55, kalau nggak ada, kirim besok pagi saja. Baik Neng, 2 surat ya. Iya Bang, ini dikirimnya ke alamat ini ya, bukan ke pasar 5. Aku memeriksa kembali alamat di sudut amplop, memeriksa juga perkatnya hingga benar-benar rapi. Setelah selesai, barulah Abang Andong itu berterima kasih sebelum aku beranjak pulang. Bang, jangan lupa bilang sama sopir Andong Purut, cepat sampaikan surat itu ke orangnya, ucapku di jarak jauh. Baik Neng, malam nanti saya usahakan cari penumpang cepat. Baik Bang, atur nuhun. Aku begitu merasakan kecemasan dalam setiap langkahku. Sejenak berhenti di sudut-sudut jalan, lalu kembali melangkah. Aku berpikir kembali dengan suratku. Bagaimana jika kenek itu tidak berangkat malam hari? Bagaimana jika suratku tidak sampai? Bagaimana jika suratku lambat diterima orang tua Rere? Bagaimana? Semua mata tertuju untuk kesekian kali. Mungkin karena aku terlihat kebingungan, seperti tingkahku tempo hari, persis bagaikan orang yang tak waras, sedang mengintai jalanan. Beberapa jarak aku merasa hal aneh dari sebelumnya. Kakiku terasa berat untuk melangkah ke arah depan. Entah perasaan apa yang sedang aku alami. Kuputuskan memutar langkah, lalu kembali lagi, menemui kenek Andong dengan wajah penuh belas kasih. Bang, ini ampau tambahan biar bisa berangkat ke pasar 5 sore ini. Sekarang kalau bisa, saya mohon Bang. Uang kertas seketika kupindahkan pada telapak tangannya. Lelaki itu tiba-tiba menatapku penuh tanya. Sirat nanar ikut menyelimuti kedua netranya yang hitam. Akhirnya, 1 menit berikutnya aku mendapat jawaban yang sangat melegakan. Kenek itu berlari ke arah warung, memanggil sopir Andong yang sedang tidur, lantas memintanya agar segera berangkat. Alhamdulillah, masih banyak orang baik yang mau berkorban. Padahal aku tahu, uang yang aku berikan itu tidak seberapa dengan tetes keringatnya. Aku dengan nafas tertahan segera meninggalkan tempat itu. Ingin segera pulang karena hari mulai berubah. Angin mengibaskan rok lebar yang aku kenakan. Sementara hatiku seperti sedang bertarung melawan rasa cemas yang aku rasakan. Siliwangi hari ini sedang diterpa angin kencang, tanda memang musim akan berubah haluan. Sepanjang jalan kulihat orang bersepeda menuju arah barat, Siliwangi pusat. Sholawat di masjid sudah menyeru dengan gema yang lantang. Aku bertanya apa yang sedang terjadi. Orang-orang banyak yang berbondong-bondong ke arah Rumpang. Kutepi segala rasa khawatir yang mencuat. Aku hanya terus berjalan dengan langkah paling lebar, menepis jauh debar di jantung.
menepis semua hal hingga tak membuat mataku mengerjap-ngerjap kosong. Dari kejauhan, mataku tak berkedip. Dari kejauhan itu membuat dadaku tiba-tiba seperti dihantam oleh sesuatu. Banyak orang berjalan di depan pagar rumah hingga memenuhi sebagian halaman rumah Eyang. Dengan rasa ingin tahu yang semakin menggebu-gebu, aku berlari, menemui salah satu warga yang paling dekat dari jangkauanku. "Neng Imel? Iki Neng Imel? Ya Allah, apa yang sedang terjadi?" batinku. Tiba-tiba datang sesepuh wanita dengan wajah penuh kepanikan. Ia mengusap kencang bahuku dengan bibir bergetar. "Ada apa, Nek?" "Baru saja si Mbak Ratu bawa ke kota adikmu sama 2 orang laki-laki muda. Raden Ayu dilarikan ke rumah sakit kota sama petugas balai pakai mobil. Kamu kemana saja, Neng?" "Ya Allah, Neng Ayu. Tolong Pak, tolong ikin Neneng Imel." Ucapan orang-orang itu seketika membuat tubuhku luruh ke tanah. Aku dipapah ke sandaran tangga dengan puluhan warga yang memekik riuh menyebut asma Allah. Dengan rasa takut dan cemas, ku telisik keadaan sekitar, berharap aku sedang berhalusinasi atau hanya mimpi. Demi apapun, aku harus ikut dengan Eyang menemani Rere jika memang ini terjadi. "Istighfar, Neng, istighfar." Begitu orang-orang berbisik di sisiku. Mereka merengkuh tubuhku, mereka menguatkanku. Padahal Rere tidak kenapa-napa. Yang aku harus lakukan hanyalah mengejar mobil balai itu. "Imel pengen susul Eyang." Aku kembali berjalan keluar, berusaha tenang, menerobos suara warga yang gigih sembari menyuruhku tenang. Aku menahan diri agar tidak menumpahkan air mata saat itu. Aku hanya ingin mengejar mobil yang membawa Rere pergi. Sampai ketika langkahku sampai di bahu jalan, tiba-tiba dari arah timur datang sebuah andong. Kendaraan itu berhenti tepat di seberangku. "Neng Imel, Neng mesti ikhlas. Semua ciptaan Gusti Allah akan kembali cepat atau lambat. Cak Raden sudah tidak ada. Saya disuruh Mbah Ratu bawa Neneng nyusul ke RSU." Tubuhku merasa tak berdaya. Seketika tumpah meluap segala air mataku. Tubuhku kembali runtuh ke tanah dengan bahu berguncang. Aku seperti kehilangan puing-puing hidupku. Dia bahkan tidak mengucapkan apa-apa untukku sebelum pergi dari rumah. Kenapa tega seperti ini meninggalkanku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Neng. Neng Ayu sing sabar. Bisik tegas dari berbagai warga seakan menambah rasa sakit sayatan dadaku. "Kami akan bawa Neng Imel menuju RSU kota. Jenazah Raden kiranya sudah hampir sampai di sana saat ini." Aku pada akhirnya tak tahu apa yang sedang datang sebagai ujian Tuhan. Aku bersama bayanganku menyusuri belantara dan jalan panjang. Dengan air mata terus menetes, tanpa suara. Bibirku terasa asing dalam getarnya. Sementara baju kaos di badanku sudah lembab karena basah. "Sudah malam, Bang," lirihku. Aku tak sengaja melihat latar langit yang gelap. Bintang bertaburan, membuat netraku sedikit melebar. Neng Imel melamun dari pertama duduk sampai sekarang. "Ini udah pukul 7, kita hampir sampai. Tabahkan hatimu, Neng," tutur bapak itu. Apa aku sedang mimpi buruk? Kenapa mimpi ini lama sekali? Mataku seolah tak tahu diri mendengar ucapan lelaki tua di seberangku, membuatku meneteskan air bening lagi. Aku segera mengusapnya dengan ujung kaos. Sesekali ku coba membersihkan wajahku dengan telapak tangan, menyapu kotoran yang membuat wajahku terasa lengket. Tiba-tiba, di kejauhan sudah terlihat puluhan kendaraan, roda 2, roda 4, seperti berkerumun di satu halaman. Lautan manusia juga bunyi sirine ambulan panjang, nyaris membuatku hilang kesadaran. Bangunan besar bercat putih itu hanya berdiam diri menyaksikan kematian adikku. Lalu lalang orang membanjiri halaman RSU Raharjo, di mana saat-saat aku bertemu dengan Bang Hasim, dia menarikku sangat erat dengan cekalan tangan yang dingin, memecah kerumunan liar dan bising, menuju ambulan yang sedang memekikkan nyanyian duka di depan sana. Kami tidak saling bicara. Rasa dingin yang menyeruak ini mengisyaratkan hatiku agar berusaha tenang, meskipun mulutku sangat ingin menjerit memanggil Rere. Rere yang tadi pagi masih duduk di sandaran ranjang. Rere yang tadi pagi masih bisa menulis dengan tangan putihnya. Rereku yang tadi pagi masih bisa melakukan keusilan di tengah rasa sakit yang dideritanya. Mengapa tiba-tiba terbujur kaku tanpa aku di sisinya?
Aku tak merasa jika tubuhku terlepas dari tarikan Bang Hasim. Melihat kenyataan ini, rasanya aku sungguh tidak bisa menerima. Rongga dadaku kembali sesak. Isi kepalaku seolah ingin menyemburkan didihan darah yang panas. Sakit, sangat menyakitkan. Mel, bangun. Tahan air matamu. Rere sudah tenang. Bangun. Orang-orang bergesekan. Nanti kamu terinjak. Bangun, Dek. Semuanya sudah naik ke ambulan. Kita antar pulang Rere sama-sama. Ya Allah. Ucapan Bang Hasim adalah mimpi terburuk dalam hidupku. Gemuruh dalam dadaku seakan tengah terguncang hebat. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kecuali sakit. Aku berteriak kencang, memanggil nama Rere dengan luapan maaf dan penyesalan. Saat itu, aku tidak sadar diri dengan siapa aku dibawa naik menemui Eyang. Aku hanya merasa tubuhku dibopong beberapa orang hingga aku benar-benar berada di sisi jasad adikku yang sudah kaku. Isak tangis menggema di sana-sini. Aku tak henti memeluk dan mencium jasad adikku, mengguncang-guncang tubuhnya. Hingga sakit pergelanganku dalam sudut ambulan di tengah silauan cahaya. Re, ini Mbak udah obati lidahmu, besok sudah sembuh. Tolong jangan seperti ini, Re. Mbak sayang sekali sama kamu. Dek, lekat dan dingin, bahuku dicengkeram kuat oleh seseorang. Tapi kekuatan itu justru membuatku semakin merasakan kehancuran. Aku seperti menunggu keajaiban Tuhan. Bagaimana jika ucapanku membuat Tuhan mengubah kematian? Bagaimana jika air mataku bisa membuat Tuhan menggerakkan jantung adikku kembali? Kamu bilang mau rajin kuliah, Re. Mbak bisa nyuciin kamu tiap hari kayak tadi. Mbak juga gantiin kamu kerja tugas yang Mbak bisa. Mbak bisa kasih kamu uang yang banyak. Ayo bangun, Re. Eyang menggeleng dalam tangisnya. Sejak tadi, ia hanya meraung-raung tanpa mau membantuku membangunkan adikku. Eyang hanya tertunduk, bersandar sembari mengguncang bahunya dalam diam. Dia bahkan beberapa kali hilang kesadaran di sepanjang jalan. Lihatlah, Yang. Di luar sana ratusan kendaraan mengikuti. Mereka pengawal adikku yang menjadi saksi. Adikku adalah orang yang hebat di kampus. Dia terkenal. Dia bisa menjadi bunga abadi. Bunga yang tak pernah pudar harumnya karena kebaikannya. Lampu sorot dari kendaraan roda 4 seperti taburan bintang. Mereka adalah kawan Rere yang kehilangan. Kain putih di ujung tombak yang pegang oleh komplotan andong seperti lambang kehormatan. Bagaimana adikku dulu sangat mencintai dan menghargai orang-orang yang dijumpainya. Meskipun aku tidak tahu dengan siapa saja, ia sering bergurau dan sering bercanda. Mengapa Eyang memarahi adikku jika berkawan luas? Mel, kita harus ikhlaskan Rere biar dia bisa tenang. Rere yang sekarang ada di dekat kita hanyalah jasad. Rere sebenarnya sudah di tempat yang indah, bukan di sini lagi. Perjalanan ini seperti aku sedang berjalan di tengah hutan yang panjang. Perjalanan yang paling tak ingin aku rasakan selama hidupku. Titahnya menyuruhku bekerja keras beberapa hari, tapi dia tetap tidak mau memberikanku toleransi umur panjang. Padahal aku sangat-sangat menyayanginya selama ini. Aku sebagai saudara tidak sekalipun pernah melakukan salah pada orang lain. Lantas mengapa kepedihan ini datang seolah tak aku pernah duga? Aku sudah kehilangan kedua sayap. Mengapa Tuhan mematahkan kakiku juga? Email yang harusnya meninggal, Bang. Email. Hush, diam. Abang tidak suka kamu bicara seperti itu, tegasnya sebelum dia benar-benar mengeratkan tubuhku dalam pelukannya. Aku meluapkan segala emosi yang tertahan. Air mata yang tak pernah mengering. Begitu juga sakit yang tertahan dalam sudut hatiku. Sekitar jam 8 lebih kami bersama iring-iringan jenazah sampai di kediaman Rere di kawasan seberang Purut nomor 2. Sebelum itu orang tua dan keluarga sudah diberitahu kabar kematian Rere melalui tim medis yang memang diutuskan sebagai penyambung pasien RSU dengan pihak keluarga. Kata Bang Hasim dan Bang Panca, aku sempat kehilangan kesadaran saat keluarga besar menyambut kedatangan jenazah. Bahkan aku hanya bisa terdiam dan terus menangis hingga jenazah Rere selesai dibaringkan. Malam ini Siliwangi dan Purut Raya berduka. Siliwangi dan Purut Raya berdarah. Ketika aku memegang kendali kesadaran, Pak D dan Tante Mita bersama suaminya, juga keluarga jauhku, sudah berada di sampingku. Entah pukul berapa saat itu, aku sudah berada di tengah keramaian orang berbaju gelap dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Makan dulu, Nak. Kita sudah khawatir dari tadi kamu tidak sadar, lirih Tante Mita.
Beliau sudah memegang makanan, duduk tak berjarak denganku. Beliau juga mengangkat segelas air putih. Seketika aku kembali pulih dan melihat satu persatu pelayat yang datang. Tak cukup rumah menampung semuanya. Tante, email. Sing sabar neng. Sudah kehendak Gusti Allah. Lihat, ayah Rere masih shock. Ibunya sampai sekarang belum sadar. Nangis kejer sambil terhuyung-huyung karena pingsan terus. Kamu harus tenang neng. Kasihan adikmu. Biarkan dia tenang. Seberapa jauh aku menantang takdir, aku tetap tidak mampu mengalahkan kehendak Sang Pencipta. Aku hanya bisa belajar merelakan dengan meminta waktu panjang pada Tuhan, seperti yang aku lakukan dulu saat kepergian orang tuaku. Malam ini, masyarakat dan pihak keluarga besar mengumpulkan hasil musyawarah singkat. Rere akan dikebumikan besok pagi dengan serangkaian proses adat di keluarga Eyang. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Kali ini siapa yang menyantet Rere? Apakah Bibi Lija atau siapa? Nantikan jawabannya hanya di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zulepena. Terima kasih teman-temanku.